Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2025, kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk taat kepada Allah sebelum meninggalkan alam yang fana ini. Dan semuanya pasti akan mengalami itu. Kematian pasti terjadi. Cuma kapan wallahu a'lam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Rajab. Salah satu di antara 4 bulan yang istimewa. Terpisah bulan Rajab yang berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab ini terpisah. Tapi tidak ada khusus sholat Rajab, tidak ada khusus puasa Rajab. Beda dengan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah itu ada puasa khusus, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sunat. Justru kita tidak populer itu. Padahal hadisnya jelas, tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau mau, tapi hukumnya sunat. Kalau saum Rajab tidak ada khusus, tidak ada. Kalau mau saum Senin Kemis, ayam berbit, saum Nabi Dawud, itu bagus pagi di bulan Rajab gitu. Hadirin jamaah sholat pagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah Isra Mi'raj, itu luar biasa. Isra Mi'raj itu terjadi berapa tahun ya sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini anak muda itu yang senyum-senyum itu, kira-kira berapa tahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang kecamatan masih muda. Kira-kira berapa tahun atau berapa bulan? Silahkan. Kira-kira berapa bulan, Pak Juman? Oh, Pak Juman, alhamdulillah masih ada. 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Itu masih bagus, ada yang jawab 4 tahun. Salah itu nggak apa-apa. Ya, salah itu biasa. 2 tahun, hampir. Dibaca siroknya ya. Siroknya dibaca. Kalau sirok harus dibaca ya, sirok. Sirok yang bagus itu yang enak dibaca, tulisan Dr. Romdon Al-Buti. Romdon Al-Buti. Romdon Al-Buti ini enak dibacanya, dan sudah ada terjemahannya ya. Romdon Al-Buti. Ya. Itu 18 bulan ya sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. 18 bulan. Kalau pakai tahun 1 tahun setengah. Jadi dibaca, tapi dibaca lebih bagus ya. Kalau kata Ustaz Jabar sebenarnya bisa salah.
Tapi kalau baca insya Allah ya, supaya lebih ya. Apalagi sekarang bisa pakai Google gitu. Cuma Google harus jangan terlalu percaya juga. Bacalah bukunya. Cuma jangan baca Sirah Ibnu Abbas ya. Kalau Ibnu Abbas itu orang soleh, tapi penulisnya berbau Israelia. Hati-hati. Ya. Karena ada kata Ibnu Abbas ini Sirah Ibnu Abbas nih, pintar ya, orang Yahudi itu pintar memang. Caranya itu pakai namanya orang soleh. Ya kayak lihat di TV One kan debat gitu. Semangatnya saking kemanusiaannya, gak apa-apa orang Palestina tinggal di Indonesia. Padahal sebetulnya bukan begitu, muslim gitu. Tapi ngaku saya muslim, nah gitu biasa. Orang munafik kan kalau ngomong gitu. Orang munafik kalau saya beriman, tidak tanggung-tanggung, saya beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, mereka tidak suka pura-pura. Jahatnya luar. Orang munafik lebih jahat daripada orang Yahudi. Kulitnya sama kita, ngakunya muslim, bangsa Indonesia, ya. Tapi semangatnya tidak ada. Boro-boro semangat, bahkan ingin menjerumuskan, seolah-olah membela. Masih bagus ada pengurus MUI yang istiqomah ya. MUI sekarang istiqomah, alhamdulillah. Doakan sama kita ya, para pengurus MUI pusat ini istiqomah. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah Isra Mi'raj, tentu bicaranya kan Isra itu kan perjalanan malam. Malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya ada hubungan erat antara agama yang dianut oleh Nabi Muhammad dan yang dianut oleh Nabi Isa alaihis salam. Satu akidah. Satu akidah. Jangan kita juga berani mengatakan bahwa Isa itu adalah beragama Kristen. Itu kita murtad gitu. Hati-hati. Itu kan beda pendapat. Nah, biasanya dikembangkan beda pendapat. Jadi gosul fikrinya ya, mereka itu perang pemikirannya. Yang penting ada pendapat. Kan itu beda pendapat tidak ada apa-apa. Tapi pendapatnya pendapat yang salah. Iblis juga bisa berpendapat. Sombong amat yang merasa benar. Ya, sombong itu kalau pakai bahasa agama, batrul haq, menolak kebenaran. Beda, bukan sombong. Kalau merasa benar berdasarkan dalil Quran hadis, itu harus gitu, yakin. Kalau nggak yakin, ngapain sholat pakai pikiran? Harus yakin nggak sebelum sholat? Yakin lah. Kalau nggak yakin, oh belum tentu orang 5 rakaat bisa benar aja. Kalau menolak kebenaran disebut sombong kayak iblis gitu. Beda ya. Kalau kita merasa benar, harus merasa benar. Kalau merasa kita beragama Islam merasa benar nggak? Harus merasa yakin. Jangan begini. Ente jangan merasa yakin menjadi muslim. Belum tentu diterima. Yang diterima kan Allah. Asal sesuai dengan aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah, pasti diterima. Harus yakin itu. Nah, hadirin, kaitan dengan tadi termasuk Isra Mi'raj itu. Isra-nya itu adalah perjalanan malam. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jadi sebelum ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah sholatnya 2 rakaat, pagi dan petang. 2 kali dan 2 rakaat. Sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan orang kafir Quraisy ngakunya ya, orang kafir Quraisy ngaku. Ini kalau ngaku kan, orang kafir Quraisy ngakunya itu pengikut Nabi Ibrahim. Ngakunya pengikut Nabi Ibrahim. 2 rakaat asal. Nah, kembali tadi kepada Isra. Lantas Mi'raj, ya, sholat dulu 2 rakaat beliau, sholat dulu 2 rakaat di Masjidil Aqsa, beliau jadi imam. Atas malaikat Jibril menawarkan susu dengan khamar, tapi Nabi ngambil susu. Kata Nabi, kata malaikat, ini adalah fitrah. Ini adalah fitrah. Jadi kalau khamar itu bukan fitrah ya.
surga insya Allah jadi halal. Makanya kalau ingin halal Homer masuk surga. Jika ada orang, saya pengen minum Homer, nanti ada surga, tapi tidak mampu. Homernya lezat, bukan luar biasa, nggak ada tandingannya. Kalau masuk surga. Nah kembali tadi, Mi'raj itu Isra Mi'raj itu artinya naik dari Masjidil Aqsa ke Masjidatul Muntaha. Kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu para malaikat berhenti. Tidak sampai ke Sidratul Muntaha, hanya Rasul. Kok bisa? Inilah yang namanya mukjizat. Para orientalis, ya, orang-orang yang meneliti tentang Islam, tentang Timur Tengah, terutama orang Barat dan Eropa, Nabi Muhammad itu jenis heroik, luar biasa hebatnya, tapi tidak mengaku sebagai kenabian dan tidak mengaku mukjizat. Kalau kita sebagai Muslim mengakui ada mukjizat, kenapa? Tapi beliau berjuang dulu. Tadi kan kalau kita lihat kan setelah hijrah dari Mekah ke Taif Rasulullah, sebelumnya itu hijrah dulu dari Mekah ke sebelum Isra Mi'raj. Itu 10 tokoh nolak semua. Bukan hanya sekedar nolak, bahkan dilempar sampai berdarah-darah. Dan itu Zaid bin apa? Pendamping beliau itu ajudannya itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu babak belur mukanya, ya, kepalanya berdarah-darah. Kita kan kadang kalau jadi seorang kayak gitu enaknya yang lembut, yang diterima oleh semua pihak, adem, gitu kan? Sekelas Nabi aja banyak yang nolak, padahal ada kita ini dibuat-buat. Nabi itu harus yang adem, yang apa? Yang diterima oleh semua pihak. Memang ada gaya diterima oleh semua pihak. Kalau ada yang benar tidak akan diterima oleh semua pihak, tidak akan. Ada yang menerima, ada yang nolak. Itu tidak biasa. Cuma bedanya, sekelas Nabi sedih nggak kalau ditolak? Pada saat itu sedih nggak? Sedih. Sampai beliau berdoa begini, ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jikalau engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Maksudnya apapun yang terjadi, kalau bukan karena Allah marah kepada aku, kata Rasulullah ya, aku tidak peduli. Artinya Rasulullah dalam kondisi sedih sebagai manusianya. Sebagai manusianya sedih. Sampai kata Quran surat, coba lihat surat Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Al-An'am 33. Surat 6 ayat 33. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi sekelas Nabi saja gitu ya, banyak yang nolak, banyak yang nolak daripada yang nerima. Cuma kita kadang-kadang pakai istihad sendiri. Pokoknya kalau jadi ustadz itu harus yang adem ngomongnya supaya tidak tersinggung orang. Ya, kalau orang kafir pasti tersinggung lah. Kalau orang yang benci dengan Islam pasti tersinggung lah. Kalau orang munafik pasti tersinggung. Apalagi kalau Idul Fitri ada ya. Walau karihal kafir, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Sekalipun orang kafir benci, sekalipun orang musyrik benci, sekalipun orang munafik benci. Itu diucapkan berkali-kali.
Bahkan setiap sholat itu diwajibkan baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang berkahi. Siapa yang berkahi itu? Orang Yahudi, orang Nasrani. Dan siapa yang sesat itu? Orang-orang musyrik Quraisy. Jadi kita tidak boleh berwala dengan mereka. Kita harus baru terhadap mereka. Jadi toleransi kadang-kadang kebatasan. Padahal Islam agama yang paling toleran. Tidak ada agama yang paling toleran kecuali Islam. Kalau mayoritas Muslim tidak boleh orang walaupun sendirian gitu di Yasmin sektor 6 dipaksa harus masuk Islam, tidak boleh. Itu kehebatannya ajaran Islam. Sebagai tetangga, ente kalau mau tinggal di sini harus masuk Islam, nggak boleh. Tapi kita berdakwah pada dia boleh. Oh iya lah, dakwah ajak supaya masuk Islam dengan sikap yang baik. Itu kan yang harus baik, itu akhlak kita, bukan ajarannya. Kalau ajaran tidak boleh kompromi, beda ya. Sopan santun mah harus kan. Nabi itu sopannya luar biasa. Tapi kalau ajaran tidak memplay gitu. Ini menyesuaikan dengan lingkungan. Bukan begitu. Seorang ustaz itu harus bisa mewarnai lingkungan. Begitu bukan. Ustaz menyesuaikan dengan lingkungannya. Kacau. Itu yang repot, itu menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Kalau lingkungannya bagus, alhamdulillah. Pas lingkungan jelek, kacau. Jadi itu yang nggak benar. Jadi sekelas Nabi Muhammad juga tadi banyak yang benci. Allah mengingatkan, bukan engkau Muhammad yang ditolak, kan gitu. Orang-orang zalim itu menolak ayat-ayat Allah. Apalagi dai-dai, apalagi saya. Sebut tadi juga bisa, sebut tidak juga nggak apa-apa. Sebut Ustaz juga bisa, sebut tidak juga nggak apa-apa. Apalagi gitu kayak sekelas saya gitu, sekelas Rasul saja banyak yang nolak. Nah, setelah ditolak itu baru di Isra di Mi'rajkan untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, menggembirakan. Tapi sebelum Isra Mi'rajkan itu digembirakan dulu oleh dua anak, seorang yang benci dengan Rasulullah, anaknya beragama Nasrani, masih taat kepada agamanya, seperti Muslim. Begitu Nabi Muhammad mengatakan aku seorang Nabi, dia mencium kakinya, mencium tangannya, mencium palanya sambil kasih anggur. Itu yang menggembirakan, dan dia masuk Islam. Makanya kalau agama Nabi Isa beneran, pasti sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali tadi kepada Mi'raj, naik. Bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Dengan siapa? Ketemu di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketemu dengan siapa? Di Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu malaikat pun tidak diizinkan oleh Allah, kecuali Nabi Muhammad. Sidratul Muntaha yang paling ujung. Itu ketemu siapa? Ketemu Allah lah. Atas ada orang berpaham itu mujassimah. Kalau mujassimah itu adalah sesat. Allah kan menyebutkan, kalau berdoa kemana? Berdoa ke bawah, ke atas? Mi'raj naiknya ke atas, ke Sidratul Muntaha. Makanya Allah itu bersemayam di atas aras, selesai. Tapi jangan begini, itu Allah itu makhluk loh. Karena dalil yang lain, laisa mislihi syai'un wa huwas sami'un Surat 42 ya, ayat 11 ya. Surat 42 ayat 11.
wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, bisa tamat. Ayat 11 sudah tamat. Surat 42. Surat Asy-Syura. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha mulia. Tidak ada yang serupa dengan. Jadi kalau Allah bersemayam, kita bersemayam juga nggak tahu. Allah bersemayam atas kata siapa? Kan kata Allah. Surat apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Surat apa itu? Surat apa? Surat Toha, betul ayat? Betul. Surat Toha, surat 20, betul. Betul ayat 5 kata beliau. Ayat 5 Ustaz Ahmad. Jadi kita kalau ngomong itu harus pakai dalil. Jangan kata saya berpendapat. Ya, berpendapat. Kalau Allah yang berfirman, Nabi yang mengatakan, itu pasti benar. Apa Ustaz Ahmad? Surat Toha ayat 5. Surat 20 ayat 5. Yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Yang maha pengasih. Siapa yang maha pengasih namanya? Allah kan? Itu nama Allah punya sifat, punya asma dan punya sifat yang 99. Ada orang yang nolak sifat, itu juga nggak benar. Kalau sifat disamakan dengan makhluk, nama sama makhluk juga tidak benar, gitu kan? Maka dalilnya pakai laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi yang namanya Allah itu tidak akan serupa dengan seperti itu. Allah maha melihat. Melihatnya gimana? Ya enggak bisa gitu. Selesai, melihat aja gitu. Allah maha mendengar tadi kan? Mendengarnya gimana? Lantas kata kita telinga segede apa? Enggak boleh begitu. Kalau bahasa belajar akidah itu ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah al-Bidah wal Gagabah ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah bukan al-Bidah wal Gagabah, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mentakyid, membagaimanakan Allah tidak boleh. Membagaimanakan Allah tidak boleh. Seperti kita sholat Allahu Akbar, Allah maha besar sih apa? Nggak boleh. Allah maha besar saja sudah. Kemampuan otak kita terbatas. Jangan sok tahu. Rasa dikira-kira, ditafsirkan yang lain, ditakwil dan sebagainya, tidak boleh. Kita menafsirkan sebagai menafsirkan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat orang terbaik nggak? Kok kemudian yang terbaik kok lucu amat? Para sahabat itu kelompok yang terbaik. Sampai kata Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa di masa aku. Aku itu siapa masa aku itu? Yaitu Muhajirin dan sampai Allah ini jaminan Allah ya. Sampai jaminan Allah itu generasi setelah Muhajirin Ansor mencontoh, namanya tabiin ya. Generasi berikutnya lagi sebut tabiin. Sepanjang termasuk kita, termasuk yang akan datang sampai hari kiamat, sepanjang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho. Bayangkan. Sepanjang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho dan Allah masukkan ke dalam surga. Itu kata siapa? Kata Allah. Dijamin itu. Coba lihat Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtaha anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Coba maaf terjemahnya surah 9 ayat 100. Sedangkan gantian ya sama yang lebih muda, lebih muda. Yang tua tapi masih bagus. Ya, mangga. Surat 9 ayat 100. Mangga. Terjemahnya aja. Dan orang-orang yang terdahulu Nabi yang pertama-tama masuk Islam, diantaranya orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikutinya mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Yakin ya? Yakin ya? Quran. Makanya kenapa Quran itu anak-anak supaya dia hafal, supaya paham. Supaya paham. Jadi yang pertama-tama generasi awal Islam yang masuk Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW yaitu Muhajirin. Kalau bicara masalah yang pertama-tama ya ada. Tapi yang dimaksud yang pertama, yang awal di zaman Rasulullah Muhammad SAW yaitu Muhajirin Ansor. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itu siapa? Muhajirin Ansor. Jadi orang-orang itu maksudnya generasi setelah Muhajirin Ansor, tabi'in, terus termasuk kita, termasuk yang akan datang sampai hari kiamat. Sepanjang mencontoh dengan benar kepada Muhajirin Ansor, Allah ridho. Allah ridho, bayangkan. Kalau ingin ridho, contoh gitu. Muhajirin Ansor. Cara menafsirkan tadi maksud saya tafsir sesuai dengan Muhajirin Ansor. Allah bersemayam di atas selesai, nggak usah pakai Allah punya tempat, ngapain? Kan tadi laisa kami bahkan surat Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Ya, kalau ada yang setara bukan Allah. Terus Mi'raj itu kan tadi naik. Bagi Allah gampang nggak? Bagi Allah gampang nggak? Gampang bagi Allah. Bagi Allah nggak yang susah. Los Angeles aja yang sombong gitu kan, hanya beberapa hari ya bisa habis berapa hektar. Karena kesombong itu, kalau kesombong, kalau dikatakan sombong itu sombong. Kalau orang Yahudi namanya sombong. Orang Yahudi itu paling sombong di dunia. Kalau orang disiksa nggak apa-apa, anak kecil disiksa nggak apa-apa, perempuan disiksa nggak apa-apa, orang Palestina. Tapi kalau mereka tersiksa baru rasain. Kalau orang-orang Palestina yang meninggal gugur di medan perang itu syahid. Kalau lihat Quran, pada hakikatnya dia tidak mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun, kata Allah. Mereka sebenarnya hidup, cuma kamu tidak sadar aja. Allah akan berikan rezeki kepada mereka yang sudah mati itu, insya Allah masuk surga syahid. Beda dengan mereka mati konyol kan gitu. Beda ya. Oh sombong amat kok bisa berapa itu? Dia kan kenal Allah. Bukan sombong itu sekali lagi ya menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran, itu namanya sombong. Walaupun orangnya sopan santunnya luar biasa, tapi nolak kebenaran, dia sombong. Sombong itu namanya. Nah kembali Pak. Jadi kalau kita ya jangankan ini jangankan kalau belajar kaidah usul fikih ya, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah kebalikannya. Ya. Sekelas malaikat saja. Malaikat itu makhluk Allah bukan? Makhluk ciptaan Allah, pasti mati juga. Hidupnya ada awalnya, pasti ada ujungnya kematian. Malaikat itu mati juga, dicabut nyawanya sama Allah. Termasuk malaikat pencabut nyawa itu dicabut juga sama Allah.
semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Harus yakin itu. Kita harus, nggak ada yang kekal yang namanya makhluk. Sekelas malaikat saja, 1 hari perjalanan malaikat sama dengan 50.000 tahun manusia. Coba ya, itu baru malaikat. Makanya kalau Nabi di Isra dimirajkan itu sampai sedetik ya bagi Allah naik susah. Kita sering baca surat Yasin. Idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yasin ayat berapa itu? Hampir ujung, kan ujungnya dapat 3 ya. Nah, 1 ayat sebelum ujung 8 Tuhan, itu pasti benar. Insyaallah. Idza arada say'an ayyaqula lahu kun, bagi Allah naik susah. 1 hari malaikat sama dengan 50.000. Allahu Akbar. Kapan umurnya? Kita umur 70 jalan ngeh-ngehan. Ya kayaknya. Udah, itu umur 60 aja udah pegang-pegang. Belum. Oh, belum. Belum 60 aja pegang-pegang kaki. Iya, itu manusiawi gitu. Maksudnya manusia itu nggak ada yang gagah luar biasa. Semakin tua tuh nggak ada makin gagah, nggak ada, bohong aja itu. Kalau hidup ingin panjang, pasti lemah. Kembalikan asalnya lemah. Lemah asalnya waktu lahir. Kuat. Nanti kembali. Awalnya nggak ada gigi. Nanti kalau panjang umur banget ya, gigi itu nggak ada. Kalau panjang umur benar ya, panjang beneran gitu ya. Asalnya kan gigi nggak ada. Nanti gigi itu nggak ada lagi. Hilang lagi. Kalau umurnya panjang banget. Kalaupun ada gigi palsu. Nah, kembali tadi kepada 1 hari malaikat sama dengan 50.000. Surat apa itu? Masih ingat? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Coba lihat surat 70 ya, ayat 4. Nah ini nih yang nyendet ya, mana masih muda? Yang nyendet antum mana? Ah masih muda. Ya ada? Hah? Oh udah 70, berarti masih muda. Kelihatannya 50-an, masa 70? Benar 70. Oh kelihatannya 50-an. Ya sebelahnya aja lah yang lebih muda. Ya, surat 70 ayat 4. Surat 70 ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari semalam dengan 50.000 tahun. Itu malaikat ya, ciptaan Allah. Sekarang Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Begitu dia cerita kepada kafir Quraisy, Abu Jahal CS, saya telah Isra dan telah Mi'raj. Waduh, ini Muhammad udah mulai kacau. Dia bilang, alhamdulillah, bahasa kita mah alhamdulillah mulai ngaco. Saya akan sampaikan kepada Bakar supaya Bakar kembali kepada agama nenek moyangnya kan gitu. Rame-rame nih. Rame-rame datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, itu teman kamu telah Isra dan Mi'raj hanya sehari semalam. Menurut kamu gimana ya? Maunya jawabannya nggak mungkin kan gitu kan? Nah, tapi jawabannya mengejutkan. Kalau yang berkata itu Muhammad pasti benar. Lebih daripada itu pun aku akan benarkan. Kecewa itu orang-orang Afrika Barat, kecewa mendengar jawaban Abu Bakar. Makanya sebut Abu Bakar Siddiq. Jadi kita pun sebagai orang beriman gitu, sudah selesai, kita terima aja. Karena itu mukjizat.
kekuasaan Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Itu menggembirakan karena Nabi berjuangnya sudah luar biasa, sabarnya luar biasa. Lantas dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat saja tidak sampai. Coba ya. Itu saat itu Rasulullah sedang berdiri di Hijr Ismail. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan begini. Dalam hadis Bukhari Muslim, lamma kazzabtani Quraisy kuntu bil hijr fajalallahu li baital maqdisi fatafitu akhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lamma kazzabtani Quraisy, ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan aku, kuntu bil hijr, aku berdiri di Hijr Ismail. Fajalallahu li baital maqdisi, maka Allah perlihatkan Baitul Maqdis. Jadi tiba-tiba Baitul Maqdis kelihatan. Tapi itu akhbiruhum an ayati, aku kabarkan kepada mereka tentang tiangnya. Wa ana anzuru ilaihi, apa yang aku lihat. Padahal Nabi pada saat Isra itu tidak pernah memperhatikan tiang-tiangnya. Tapi karena orang kafir Quraisy ada yang pernah ke Masjid Aqsa, coba kalau gitu kamu jelasin gitu, Muhammad jelasin coba. Dijelasin, itu Allah perlihatkan. Bagi Allah kan tidak susah. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah gitu masalahnya. Begitu menyampaikan, bingung dia. Tapi tetap aja tidak beriman. Padahal dia yang nanya, dijawab, nggak beriman juga. Memang kalau orang tidak beriman, kalau berdegong memang gitu, berdegong aja gitu. Kayak orang itu sok, saya Muslim, saya juga Islam, demi kemanusiaan, daripada mereka mati di Palestina, udah terima aja. Itu idenya si Donald Trump. Donald Trumpnya siapa? Padahal Quran sudah menyampaikan ya, jika informasi datang dari orang fasik harus tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Coba lihat surat 49 ya. Surat Al-Hujurat ya. Ayat berapa? Ayat 6 ya. Ada enggak? Ya, mangga Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu itu. Iya. Demi kemanusiaan kita terima aja, karena Indonesia itu paling toleran. Nggak apa-apa, 2 juta taruh aja di sana di KN, gitu kan? Kalau lihat di TV mana gitu, itu sebutnya basa-basi, sama dengan suruh diusir gitu. Ini azannya, dia mau.
Sampai berapa menit? Sampai berapa menit lagi? Selama? Sampai? Ya, kita teruskan ya. Kalau yang mau wudhu silakan berwudhu. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, memang tidak ada peringatan Isra Mi'raj, tidak ada khusus peringatan Isra Mi'raj, tidak ada. Justru kalau kita mengenal Isra Mi'raj itu bagian dari mukjizat, harus yakin, bukan harus memperingati. Memperingatinya rajin, tapi membantu Palestina enggak ada, itu nggak nyambung. Kan ada orang berimpi Isra Mi'raj tapi tidak pernah membantu saudara kita di Palestina. Doa aja enggak, infak juga enggak, minimal doa. Jangan sampai kita terlalu sombong. Nah itu yang sombong tadi. Udah nggak apa-apa orang Palestina kesini, kalau yang suka takbir, suka demo-demo itu berangkatkan aja ke sana. Itu orang gila itu. Itu yang disebut orang munafik. Informasi dari orang begitu itu seolah-olah pendapat dia itu benar. Memang orang munafik suka mencari beda pendapat. Jadi pendapat itu dikembangkan berbeda. Tafsirnya nanti berbeda. Demi kemanusiaan biasa begitu. Quran menyebutkan wala tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Itu kan orang Allah memperingatkan pada orang munafik. Kata orang munafik, tidak, kami justru membuat kemaslahatan, kebaikan. Jadi kembali tadi memang kita harus tabayun maksud. Tapi mereka tabayun, kita harus jangan suuzon. Yang suuzon siapa? Jadi dibalik-balik gitu. Kalau orang munafik itu suka dibalik-balik kalau ngomong, jangan suuzon. Kalau suuzon dengan orang kafir harus gitu. Apalagi yang benci dengan kita kalau husnuzon kepada orang yang benci Islam bagaimana? Waduh, rusak gitu. Rusak ya kalau orang jangan suuzon kepada komunis. Komunis nggak bakalan bela kita. Toleransi aja kita, mau toleransi. Beda paham tak salah. Itu bertolak belakang dengan UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kan ayat satunya bahwa kita negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berarti harus beragama dong orang Indonesia ini. Tidak boleh komunis ada di Indonesia. Didirikan oleh para pendiri negara itu tidak boleh. Makanya dibatasi itu. Dulu hanya Piagam Jakarta, lantas ditolak, lantas Pancasila 18 Agustus. Kita karena dibohongin 1 Juni aja. Sampai peringatan setiap tahun 1 Juni. Padahal yang benar 18 Agustus. Kalau sejarahnya benar, penulis sejarah banyak yang nggak benar. Punya penulis sejarah ya beda ya dengan sejarah ya. Kalau sejarah Isra Mi'raj pasti benar gitu. Penulisnya banyak yang nggak benar, bahkan diselewengkan. Termasuk tadi Sirah Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas orang soleh, seorang sahabat yang luar biasa. Saking solehnya Rasulullah itu cinta pada beliau, karena beliau kan masih saudara pamannya. Jadi kembali, nah inti paginya itu baru dapat wahyu terkait dengan sholat yang 5 waktu, asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Makanya umat Nabi Muhammad itu setiap satu kebaikan Allah lipatkan. Itu istimewanya. Bagi umat Nabi Muhammad satu kebaikan dilipatkan minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Luar biasa ya. Umat Nabi Muhammad itu kalau melakukan kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Pertama dalilnya hadis ya, yang kedua Quran. Saya bacakan hadisnya dulu. Ya, kalau Quran kan tinggal dilihat aja. Kullu amal ma adama yudha'af
al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dzikrin. Jadi hamba Allah ya, yang beriman, satu kebaikan Allah lipatkan 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Bayangkan, makanya tadinya sholat 50 kali, jadi 5 kali, udah 10 kali lipat. Itu kemurahan Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Kemurahan Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Dikuatkan lagi dengan firman Allah. Firman Allah menguatkan hadis tadi. Hadis maksudnya Quran dikuatkan oleh hadis tadi. Qurannya coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 291. Nah, terjemahnya aja. 261 Al-Baqarah. Bangga. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita 700 kali lipat. Kalau infak 1000, kalau orang miskin nih dan takwa kepada Allah sama dengan 700.000. Kalau 1 juta sama dengan 700 juta. Itu luar. Oh ya Allah, ya itu meringankan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kejelekan, Allah balas sesuai dengan kejelekan itu saja. Umat Nabi Muhammad ini kalau melakukan kejelekan dibalas dengan satu kejelekan, beda dengan kebaikan. Dulu ya zaman Nabi Musa, kalau tobat itu banyak dosa harus bunuh diri. Makanya orang Jepang masih pengikut Nabi Musa. Orang tidak berlaku lagi syariat. Itu dulu ajaran Nabi Musa masuk ke situ, ke Jepang. Karena setiap umat ada rasulnya. Setiap umat ada rasul. Sekarang bunuh diri hukumnya haram. Coba kalau kita suruh bunuh diri banyak dosa, waduh, kebayangin nggak? Belum tentu mau kita bunuh diri karena tobat. Yang bunuh diri itu bukan orang tobat, tapi putus asa. Makanya umat Nabi Muhammad kalau yang putus asa dari rahmat Allah kafir. Wala ta'as min rabbillah innahu la ya'asu min rabbillah illa al-qaumul kafir. Surat apa itu? Surat Yusuf ya. Ayat 87 ya, 78 Pak. Ayat 67 atau 77. Nah, ayat berapa? Iya. Iya. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Iya. Jadi kita umat-umat dia berputus asa ya. Kalau banyak dosa di masa lalu sudahlah tobat. Allah masih ada kan? Masih. Diingetin ya kalau udah habis. Jadi kita sebagai umat Nabi berbeda. Tobatnya tidak bunuh diri. Bahkan kita diberi kesempatan untuk tobat sekalipun dosa yang sangat besar. Saking besarnya menyebutkan Allah. Dulu suka jarah ke kuburan minta berkah kepada orang sudah mati. Tobat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kan menyebutkan. Tapi kalau jarah ke kuburan mendoakan, memang itu dianjurkan, sunnah itu. Kita jarah ke kuburan sunnah ya. Datang pertama mendoakan, yang kedua mengingat kematian, terutama kuburan orang tua. Orang tua doain, jangan minta berkah. Bapak, ibu, maaf, saya banyak dosa. Doain ya, kita yang doain, bukan orang tua kita doain. Kita udah meninggal, maka kecuali orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita masih hidup, doain orang tua. Doanya dikabul insya Allah. Apalagi ibu ya.
masih punya orang tua beruntung. Ya, maksudnya beruntung kalau mau ngurus dengan baik, pahalanya sangat besar. Jangan durhaka kepada orang tua. Jangan. Kalau masih ada, kalau masih anak itu perlakukan seperti anak kecil gitu. Kalau udah tua banget kan kayak anak kecil lagi. Kalau panjang, itu harus diperlakukan baik. Jangan sampai anak kita, cucu kita nakal sama orang tua kita. Nah, itu hati-hati. Kalau dibiarkan kita dosa. Masih ada? Oh, 2 menit. Jadi kembali tadi, perintah sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan 10 kali, paling dia kan 10 kali lipat. Kullu amalibni adama yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhibin. Jadi satu kebaikan bagi orang beriman, Allah balas, Allah lipatkan 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Itu yang kasih keringanan bagi umat Nabi Muhammad. Dan kalau banyak dosa tidak usah bunuh diri, tobat saja. Sering saya nyampaikan, orang yang baik itu orang yang jujurnya baik. Kalau masih hidup jangan suka dipuji-puji, karena belum tentu. Kalau muji itu orang sudah mati, teruji, itu maksudnya. Husnul khotimahnya teruji. Makanya tidak sedikit orang tadinya orang soleh, karena pergaulan jadi bajingan, bekas bajingan gitu ya, karena ingin mencari benar menjadi orang soleh. Makanya dengan Palestina tadi, kembali ke Palestina itu banyak hikmahnya ya. Jadi selama ini kan di mata orang-orang Yahudi, di mata internasional, bahwa orang Hamas itu teroris. Ternyata mereka melakukan akhlak yang sangat, tentara Israel yang 4 orang aja cewek gitu kan, itu senyum-senyum pada saat dipulangkan, segar bugar, nggak ada yang diperkosa, dimanfaatkan gitu, nggak ada. Tapi kalau orang-orang Palestina yang ditawan oleh orang-orang Yahudi itu banyak diperkosa, banyak disiksa. Jadi siapa yang manusiawi? Siapa yang teroris? Yang teroris Yahudi. Kok kita kenapa nggak berani bilang teroris Yahudi? Yahudi teroris gitu. Teroris internasional. Teroris itu teroris internasional. Sampai kata Quran itu dalam surat Al-Maidah 82. Masih ingat ya? Al-Maidah 82. La tajidanna asadan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyaru. Kamu pasti akan mendapatkan golongan yang kejam terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Muslim. Al-Maidah 82. Habis. Saya kira ya udah cukup deh. Al-Maidah 82 nanti dibaca masing-masing aja ya. Berhubung waktunya udah habis, tertutup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.